jamaah subuh Masjid Mujahidin Ramadan yang ke-14 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bicara tentang nuzulul Quran, maka yang ada di benak kita adalah pendapat para ulama. Setidaknya ulama sependapat bahwa Al-Quran itu turun di bulan suci Ramadan. Setidaknya juga ulama sependapat bahwa Al-Quran itu turun mengalami 3 tahapan. Tahapan pertama, Quran turun dari Allah ke Lauhul Mahfuz. Tahapan kedua, Quran turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izza, langit dunia. Dan tahapan ketiga, Quran turun dari Baitul Izza, langit dunia, ke bumi, diterima langsung oleh baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Dan yang tentunya yang kurang sependapat adalah kapan turunnya, tanggalnya, pada saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima dari malaikat Jibril. Tetapi mayoritas ulama pertama kali turun adalah 17 Ramadan. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Ketika Al-Quran disebut, apa yang ada di benak kita sebagai orang yang beriman, cinta dan sayang kepada Al-Quran? Maka yang ada bersarang di otak kita, pertanyaan atau jawaban adalah Quran adalah firman, kata-kata wahyu Allah. Dan dia ada di otak kita akan berkata bahwa Al-Quran mukjizat Rasul yang terbesar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ada di otak kita sebagai orang yang beriman bahwa Al-Quran adalah rukun iman yang ketiga setelah Allah, malaikat, lalu kitab suci yaitu Al-Quran. Dan yang ada di benak kita ketika Al-Quran disebutkan, dia yang bakal memberi syafaat kepada kita nanti di yaumul qiyamah bagi orang yang sayang dan cinta kepadanya. Dan tentunya yang terbenak, yang bersarang di otak kita ketika Al-Quran disebutkan, dia adalah hudan, petunjuk buat hidup manusia. Maka ketika kata petunjuk buat hidup manusia, maka kita harus bisa memilah, bisa memberikan pemahaman yang jelas. Ternyata Al-Quran adalah petunjuk buat hidup manusia. Artinya semua manusia boleh menjadikan Quran sebagai petunjuk, tetapi Al-Quran yang pasti dia adalah kitab bagi umat Islam, tetapi boleh dibaca dan dijadikan pedoman buat umat-umat walaupun bukan umat Islam. Artinya apa? Siapapun yang ingin mencari, memburu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dipersilahkan untuk membaca ayat suci Al-Quran. Karena Al-Quran itu petunjuk, maka semua aspek kehidupan manusia tentunya ada di dalam Al-Quran.
Maka dalam hal ini ada seorang penulis bernama Muhammad Kamil Abdus Somad di dalam buku Mu'jizat Ilmiah Al-Quran. Abdus Somad mengatakan bahwa Al-Quran itu sebagai inspirasi sains teknologi. Maka ini yang akan kita bahas walaupun singkat pada pagi hari ini sebagai kuliah subuh. Inspirasi dasar sains dan teknologi ternyata di dalam Al-Quran, Bapak dan Ibu-ibu sekalian, syarat dengan inspirasi dasar sains dan teknologi. Coba kita lihat yang pertama. Ternyata di dalam Al-Quran memberikan inspirasi tentang ilmu ekonomi. Kita bisa buka Quran surat 4 An-Nisa ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradim minkum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali perniagaan yang dilakukan suka sama suka di antara kamu. Kita stressing, kita garis bawahi perniagaan. Makna perniagaan adalah proses ekonomi. Di sini Allah memberikan gambaran ternyata sains dan teknologi di bidang ekonomi adalah soal perniagaan. Semua perniagaan asal suka sama suka di antara kamu boleh, dengan catatan asal jangan sampai 3 hal dilanggar. Pertama, ada unsur riba. Yang kedua, maisir atau judi. Dan yang ketiga, gharar, ketidakjelasan hukumnya. Kaum muslimin, jamaah subuh yang saya hormati. Yang kedua, Al-Quran menginspirasi sains di bidang ilmu statistik. Kita bisa buka Quran surat 72 Al-Jin ayat 28. Wa absa kulla syai'in adada. Dan dia menghitung segala sesuatu secara satu per satu. Kita garis bawahi, kita stressing, kata menghitung itu adalah menyangkut soal kegiatan proses statistik, ilmu statistik. Ilmu statistik menghitung rigid satu per satu, dan sampai kepada prosentase-prosentasenya. Itulah yang dilakukan oleh ilmu statistik. Maka sesungguhnya bagi saudara-saudara kita penggiat di bidang ilmu statistik, itu ada dasarnya, ada inspirasinya yang dimuatkan oleh Al-Quran. Allah merekomendasikan kepada orang-orang yang senantiasa bergelut di bidang ilmu statistik. Kemudian Al-Quran menginspirasi sains di bidang ilmu matematika. Kita bisa buka Quran surah 6 Al-An'am ayat 160. Manja abil hasanati falahu asrun amsaliha. Barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya 10 kali lipat amalnya. Ketika menyebut kata yang harus kita stressing, kita garis bawahi, ada kata kali, itu sudah menyangkut soal matematika. Matematika bicara soal tambah, kurang, bagi, kali, per itu adalah matematika. Maka Al-Quran merekomendasikan
siapapun yang bergerak di bidang matematika, itu adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan memang hampir semua ayat-ayat Al-Quran itu ditandai dengan angka demi angka, yaitu yang disebut ayat demi ayat. Kemudian Al-Quran menginspirasi sains di bidang ilmu komunikasi canggih. Quran surat 34 Saba ayat 53. Wa yaqzifuna bil ghaib min maqamin ba'id. Dan mereka menduga-duga tentang yang gaib dari tempat yang jauh. Kita stressing, kita garis bawahi, dari tempat yang jauh. Kita bisa berkomunikasi dari tempat yang jauh. Dari Pontianak ke Amerika, dari Pontianak ke Eropa, dari Pontianak ke Australia, dari Pontianak ke Afrika, ke Timur Tengah. Bisa kita komunikasi. Dengan cara apa? Dengan cara yaitu instrumen teknologi canggih seperti telepon, radio, TV, internet. Dan itu semua ada dasar dan diinspirasi oleh Al-Quran. Ternyata Al-Quran 14 abad yang silam telah memberikan dasar inspirasi agar kita bergerak di bidang ilmu sains dan teknologi, di bidang komunikasi. Al-Quran juga menginspirasi sains dan teknologi di bidang ilmu transportasi. Quran surah 36 Yasin ayat 42. Wa khalaqna lahum mim mislihi ma yarkabun. Dan kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka kendarai seperti bahtera itu. Seperti bahtera. Bahtera artinya kapal yang berada di lautan. Artinya seperti itu, artinya bukan di lautan, itu adalah di daratan. Transportasi, alat transportasi yang ada di daratan. Apa itu? Maka yang kita saksikan saat ini mirip seperti kapal adalah kereta api, mungkin juga kontainer, dan mungkin juga seperti pesawat terbang. Dan ini semuanya adalah direkomendasikan, diinspirasi oleh Al-Quran tentang kecanggihan transportasi darat, udara, laut, dan sebagainya. Kemudian Al-Quran menginspirasi sains dan teknologi di bidang ilmu kedokteran. Kita bisa buka Quran surat 38 Shad ayat 42. Allah berfirman, Arkud birijlika hadza murtasalun baridun wasarabun. Hantamkan kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Yang kita garis bawahi adalah hantamkan, yang kedua mandi, dan ketiga minum. Hantamkan kakimu, maknanya apa? Apakah dihentak kakinya? Mungkin iya. Tapi yang pasti terjemahan yang ada kaitannya dengan olahraga adalah bagaimana kita bisa maraton, lari yang laju. Kita hantamkan kaki kita ke bumi, dan kaki itu adalah banyak sekali saraf-saraf di situ yang menghidupkan, yang akan melahirkan kesehatan. Maka olahraga yang direkomendasikan salah satunya dari Al-Quran adalah olahraga jalan kaki atau maraton. Itu adalah upaya untuk menjaga kesehatan. Yang kedua, kita lihat yaitu dengan air yang sejuk untuk mandi. Apakah air sejuk itu adalah es? Tentu tidak. Tapi ini untuk mandi. Kapan air sejuk mandi itu? Kita mandi air sejuk itu kapan? Ternyata air sejuk
untuk mandi itu adalah sepertiga malam. Maka bagi orang yang menjaga kesehatan, bagi orang yang terapi kesehatan, Al-Quran merekomendasikan mandi sepertiga malam sebelum subuh. Waktu suhur itu adalah mandi kesehatan. Maka penting bagi kita, ini adalah rekomendasi Al-Quran dalam rangka kita menjaga kesehatan. Kemudian minum artinya apa? Di dalam hal ini badan kita, perut kita nih, kata Rasulullah, itu terbagi 3, yaitu yang pertama sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk bernapas. Maka yang sesungguhnya adalah makanlah kamu ketika lapar dan berhentilah kamu ketika sebelum kenyang. Belum kenyang artinya apa? Makan kita, perut kita ini harus dibagi 3. Dibagi untuk sepertiga untuk makan dan sisanya sepertiga untuk minum. Harus berimbang antara makan dan minum itu. Maka akhirnya akan ada sisanya untuk bernapas. Jangan sampai makan bukan sampai kenyang, tapi sampai kekenyangan. Itu yang menimbulkan penyakit, terlalu banyak unsur-unsur yang masuk ke dalam perut kita sehingga tidak tergarap instrumen yang ada di dalam perut kita. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, kemudian Al-Quran menginspirasikan sains dan teknologi di bidang ilmu biologi. Quran surat 88 Al-Ghasyiyah ayat 17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Apala yanzuru ilal ibilikain fakhulikat." Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana onta itu diciptakan? Nah, Allah menantang bagi orang-orang yang cerdik pandai, orang-orang pintar, orang-orang yang menggunakan akal, orang-orang yang beriman, ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana onta itu diciptakan? Coba kita lihat Bapak dan Ibu, keistimewaan onta diciptakan oleh Allah. Pertama, mata kelopak onta besar. Untuk apa? Kita lihat, untuk tembus cahaya di padang pasir. Terkadang di padang pasir itu ada angin dan badai sehingga tidak kelihatan, tapi bagi onta bisa melihatnya karena dia memiliki kelopak mata yang besar. Kedua, bulu mata tebal. Untuk apa? Supaya bisa menahan debu padang pasir. Ketiga, bola mata onta tajam. Untuk apa? Supaya dia bisa memandang yang jauh menjadi dekat, yang kecil menjadi besar. 4, penutup telinga dan hidung. Ada disiapkan oleh Allah penutup telinga dan hidung. Untuk apa? Sekali lagi, untuk menghindari agar debu-debu padang pasir, termasuk juga pasir, tidak masuk ke dalam telinga dan hidung. Itu sangat sensitif di 2 tempat itu. 5, kita lihat telapak kaki didesain oleh Allah khusus buat onta untuk bisa berjalan. Untuk apa? Agar mampu melawan dan menjelajah di padang pasir. Karena di padang pasir begitu kadang bertemu dengan batu-batuan, panas dan seterusnya. Maka telapak kaki onta diciptakan oleh Allah secara khusus untuk bisa hidup bertahan di padang pasir. Keenam, punuk punggung gundukan lemak. Itu yang tinggi-tinggi di belakang itu adalah gundukan lemak dari onta itu. Untuk apa? Untuk menyimpan makanan
kemudian juga air. Jadi onta paling banyak minum, ketika dia minum ternyata bukan masuk ke perut, tapi masuk ke gundukan tadi itu, yaitu ke punuk punggungnya, disimpan airnya. Maka dalam perjalanan jauh onta tidak kehausan, dia mengambil ada cadangan makanannya di punuk punggungnya. Ketujuh, kulit onta tebal, bulunya lebat. Untuk apa? Untuk mampu menahan dingin di waktu malam dan menahan panas di waktu siang. Allah ciptakan seperti itu. Subhanallah, onta. Kemudian yang hebat onta ini yang kedelapan, yaitu onta hewan yang paling penurut. Padahal kuat dan gagah perkasa, tapi dia amat penurut. Maka Rasul mengharapkan supaya orang beriman mencontohi onta. Jadi itu dalam hadis riwayat Hakim, sesungguhnya orang mukmin itu seperti onta ditusuk hidung. Kepada Tuhanmu jadilah seperti onta ditusuk hidung, ditusuk hidung. Itu firman, itu adalah hadis Rasul Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Hakim. Jadi kita seperti onta, walaupun gagah perkasa kuat, ketika Allah perintahkan maka kita harus tunduk, patuh dan taat terhadap perintah itu. Kaum muslimin dan muslimat, saimin dan saimat Masjid Mujahidin rahimakumullah. Maka kalau kita melihat dan kita menganalisa, begitu hebat Al-Quran itu. Dia mampu menyesuaikan dengan keadaan apapun, termasuk sains dan teknologi. Dia menjadi dasar inspirasi sains dan teknologi. Dan apalagi yang lain-lainnya. Ini hanya baru sebagian kecil kita angkat sains dan teknologi. Itu yang bersumber dari Al-Quran. Maka tidak salah dan sangat tepat ketika kita menyayangi, mencintai, mendalami Al-Quran. Yang pertama, kita mempelajari, membaca, kemudian mendalaminya, kemudian mengamalkannya, kemudian kita mendakwahkan Al-Quran. Itulah tugas hidup kita kepada Al-Quran. Maka dapat disimpulkan bahwa bagaimana kita menjadikan Al-Quran sebagai life street, jalan hidup, lifestyle, gaya hidup, life need, kebutuhan hidup. Semoga Al-Quran dapat memberikan syafaat kepada kita di dunia, dan juga kesnya syafaat Al-Quran di akhirat nanti. Amin Allah amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.